Kisah Arya Kiban Panglima Perang Pilih Tanding berakhir kalah, lalu menjadi siluman. Kisahnya sebagai berikut. Jangan lupa di-subscribe dulu agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Kiban adalah salah satu tokoh yang sering disebut-sebut dalam beberapa naskah Baba, asal Cirebon dan Indramayu. Tokoh ini merupakan senopati atau panglima perang yang pilih tanding. Salah satu tokoh yang pernah merasakan ketangguhan Arya Kiban dalam berperang adalah Arya Kuningan. Adipati Kuningan tersebut beserta pasukannya diporak-porandakan oleh Arya Kiban dalam suatu pertempuran antara pasukan Cirebon melawan pasukan kerajaan Pajajaran di Palimanan. Menurut carita Purwaka Carubanagari, Arya Kiban adalah senopati dari Galuh ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Jayaningrat. Sementara itu, menurut naskah Wangsakerta, bahwa Prabu Jayaningrat memerintah Galuh dari tahun 1423 hingga 1450 Saka, bertepatan dengan tahun 1501 hingga 1528 Masehi. Menurut Babat Dermayu, Arya Kiban adalah pati dari kerajaan Raja Galuh ketika kerajaan tersebut diperintah oleh Prabu Cakraningrat. Bahkan menurut naskah ini, Arya Wiralodra dilantik menjadi penguasa Dharma Ayu atau Indramayu dengan gelar Prabu Indrawijaya atas mandat Prabu Cakraningrat dari Raja Galuh. Kemiripan nama penguasa kerajaan Galuh dan kerajaan Raja Galuh, bahkan kemiripan nama pati dan senopatinya, membuat banyak orang menyangka jika antara Galuh dan Raja Galuh adalah dua kerajaan bawahan Pajajaran yang sama. Hal ini sebetulnya dibantah oleh naskah carita Parahyangan, sebab dalam naskah yang ditulis ketika kerajaan Pajajaran masih berdiri itu, menyebutkan jika wilayah kerajaan Pajajaran, diantaranya Medang Hujung Karyang, Winduraja, Galuh, Gegromas, Jampang, Tanjung, Tasik, Sumedang, Majaya, Raja Galuh dan Kalapa. Agaknya, kabar dari Purwaka Carubanagari lebih dapat dipercaya. Arya Kiban adalah senopati dari kerajaan Galuh yang diperbantukan untuk membantu kerajaan Raja Galuh dalam pertempuran melawan Cirebon. Sehingga karena diperbantukan di Raja Galuh, Arya Kiban atau dalam Kiban, dalam catatan yang lain disebutkan sebagai pati dari kerajaan Raja Galuh. Selain disebutkan dalam carita Purwaka Carubanagari, tokoh Arya Kiban ini juga disebutkan dalam naskah Mertasinga. Dalam naskah ini disebutkan bahwa Arya Kiban yang tertulis dengan sebutan dalam Kiban memang seorang senopati atau panglima perang yang awalnya diperbantukan untuk membantu Arya Gumirengsing dalam menghadapi Cirebon. Pajajaran di zaman Prabu Siliwangi dan Prabu Surawisesa memerintah memang menyerahkan mandat wilayah timur kerajaan Pajajaran pada Galuh, sementara bagian pesisir utara yang meliputi sebagian wilayah Cirebon dan sebagian Indramayu dikelola oleh kerajaan Raja Galuh untuk melakukan pemontrolan wilayah Indramayu dan sebagian wilayah di Cirebon. Raja Galuh membangun pusat pemerintahan sejenis wakil Raja Galuh untuk mengontrol wilayah Cirebon dan Indramayu di Palimanan. Adapun yang berkuasa di Palimanan pada tahun 1528 kala itu adalah Arya Gumirengsing ketika Cirebon berperang dengan Pajajaran 1526 sampai 1530. Mula-mula yang dihadapi adalah Palimanan. Di bawah pimpinan Arya Gumirengsing, orang-orang Cirebon yang dipimpin Arya Kuningan bertempur di Palimanan. Namun karena Palimanan mendapatkan bantuan dari Galuh dan juga Raja Galuh, yang pasukan tempurnya dikepalai oleh Arya Kiban, pasukan Cirebon dapat dikalahkan. Menurut naskah Mertasinga, selepas kekalahan Cirebon di Palimanan, Arya Kiban memutuskan untuk menyerang Cirebon secara total. Waktu itu pasukan Pajajaran terdiri dari banyak tentara yang didatangkan dari kerajaan bawahan Pajajaran seperti Gempol, Agel, Rajapola, Cianom dan Talaga. Serangan pasukan Pajajaran yang dipimpin Arya Kiban mula-mula menyerang Gunung Jati, pusat pemerintah Kesultanan Cirebon kedua setelah keraton. Namun ketika menyerbu Gunung Jati,
Tempat tersebut telah ditinggalkan oleh orang-orang Cirebon, sehingga mereka memutuskan menyerang ibu kota Kesultanan Cirebon. Di lain pihak, Sunan Gunung Jati sudah menyiapkan bala tentaranya di ibu kota kerajaan. Pasukan Cirebon kala itu dikomandoi oleh beberapa orang panglima perang, yaitu Patih Lembu Sasrah, Arya Pandelegan, Gedeng Kiring, Tuan Bumi, Patih Keling dan Arya Tandamohi. Setelah kedua pasukan saling berhadapan, pertempuran sengit tidak dapat terelakkan. Mulanya kedua belah pihak sama-sama kuat, akan tetapi berkat kecakapan para panglima perang Cirebon yang mampu mengubah-ubah formasi perang, pasukan Pajajaran di bawah kendali Raja Galuh dan Galuh itu dapat dikalahkan oleh Cirebon. Bahkan beberapa panglima perang dari Pajajaran, sebagiannya tewas terbunuh, sementara sisanya dapat ditangkap. Sementara itu, mengenai Arya Kiban, naskah Mertasinga menyebutnya hilang tak berbekas atau moksa. Selepas kalah dalam pertempuran, Arya Kiban bahkan digambarkan berubah menjadi siluman yang di kemudian hari sering mengganggu orang Cirebon ketika menyebarkan ajaran Islam. Hal tersebut tentunya menurut Hamad penulis merupakan bahasa kiasan saja. Ada kemungkinan dalam peristiwa itu Arya Kiban dapat melarikan diri, dan selepas takluknya Raja Galuh dan beberapa kerajaan bawahan Pajajaran lainnya, seperti Talaga dan Gempol di tangan Cirebon, Arya Kiban terus melakukan perlawanan secara gerilya. Sehingga dalam naskah Mertasinga Arya Kiban dan pengikutnya digambarkan berubah menjadi siluman yang mengganggu orang Cirebon. Istilah siluman yang sering mengganggu orang-orang Cirebon ini memang menurut pandangan penulis identik dengan pasukan gerilya yang pada umumnya menyerang kepentingan musuh di malam hari, kemudian ketika siang masuk ke hutan untuk menghindari kejaran lawan, percis sebagaimana tingkah laku siluman. Kesimpulan, kekuatan Arya Kiban memang bisa diandalkan, akan tetapi kekuatan tanpa perhitungan. Bagaimana kekuatan di pihak lawan? Apalagi kekuatan atau kesaktian yang dibarengi dengan ambisi atau kesombongan. Maka ambisi dan kesombongan dan kelalaian dengan perhitungan di pihak lawan tersebut menumbangkan dirinya sendiri sampai tidak tertolong lagi. Maka berhati-hatilah dengan sifat ambisi dan kesombongan dan juga tanpa perhitungan oleh sejarah Nusantara. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.